Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ande Junaidi, ASN Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan KCD Wilayah 6, bertugas di SMK Negeri 1 Pacet. Pada kesempatan ini, saya membuat dia pembelajaran yaitu kelas 10 OLP, konsentrasi keahlian usaha layanan pariwisata, dengan materi komunikasi antar budaya. Seperti kita ketahui bahwa kita sebagai manusia diharapkan pandai berkomunikasi. Materi sebelumnya yaitu tentang komunikasi dengan kolega dan pelanggan. Pada saat ini yaitu materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik yaitu komunikasi dalam keragaman sosial budaya. Di sini ada beberapa bagian pada materi ini. Yang pertama ada komunikasi antar budaya, karakteristik komunikasi lintas budaya, hakikat komunikasi antar budaya, dan fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Nah, kita lihat seperti apa poin yang pertama, yaitu komunikasi antar budaya. Di sini, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa berbeda secara ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Ini menurut Wikipedia 2010. Nah, sedangkan menurut Stewart Tabbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam perbedaan ras, etnik, ataupun perbedaan-perbedaan sosial ekonomi. Kalau kita lihat dari dua pengertian di atas, tampak secara jelas bahwa komunikasi ini terjadi karena ada perbedaan budaya. Nah, seperti apa kita menanggapi tentang perbedaan budaya? Nah, terkadang pada saat ini banyak sekali kesalahpahaman atau ketidaknyamanan gitu kan, karena adanya komunikasi yang tidak baik gitu kan, karena menyinggung mungkin dari hal budaya dan lainnya. Nah, maka dari itu kita harus memahami seperti apa komunikasi yang baik ya, yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan berbeda budaya. Nah, biasanya dalam komunikasi itu terjadi negosiasi ya yang melibatkan pertemuan antar budaya ya. Nah, yang terjadi biasanya seseorang tidak memahami simbol atau kebiasaan atau makna yang terkandung dari komunikasi seseorang itu. Nah, melalui pertukaran sistem simbol biasanya ini terlibat komunikasi. Nah, sebuah keputusan dibuat untuk agar proses sesuatu yang ingin kita sampaikan memiliki makna atau
seseorang yang berkomunikasi dengan kita memahami dan kita tidak menyinggung dari orang yang kita ajak komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya seperti apa sih karakteristik komunikasi lintas budaya itu? Nah, ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Tadi saya sudah katakan ya. Jadi ketika komunikasi antar budaya itu melibatkan 2 atau lebih kebudayaan. Jadi tidak satu kebudayaan saja, tidak tunggal gitu, tapi 2 kebudayaan, ya. Nah, dan memiliki tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi, ya, lintas budaya, dijalin baik secara individu, anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau dewasa ini dapat dilakukan melalui media. Nah, ini, sekarang itu kan sudah komunikasi, melalui media itu sangat gencar, hanya hati-hati juga. Ini media itu terkadang menimbulkan polemik ya, polemik di masyarakat. Jadi, eee, kesalahpahaman terjadi gitu kan karena medsos itu, sangat sensitif gitu ya kalau kita lihat gitu ketika ada kata-kata yang memang kurang jelas atau ditafsirkan salah, ya akhirnya terjadi polemik dan ya saling menyerang gitu kan. Itu harus kita hindari. Nah, selanjutnya di sini hakikat komunikasi antar budaya seperti apa? Di sini hakikat komunikasi antar budaya itu mengacu pada proses dengan di mana kultur budaya ini transmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari culture, bukan mewarisinya. Culture ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama di bidang culture. Jadi enkulturasi terjadi melalui mereka. Nah, di sini jadi hakikat komunikasi antar budaya itu biasanya kan kita paham gitu, oh iya ini budaya Sunda seperti ini, budaya Betawi seperti ini gitu kan. Berarti kita memahaminya. Jadi kita ketika berkomunikasi akan terjalin dengan baik. Selanjutnya fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Nah, di sini dibagi 2, ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi yaitu fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Nah, kalau jadi komunikasi antar budaya kalau secara ini individu dengan individu. Yang kedua fungsi sosial. Fungsi sosial adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditujukan melalui perubahan massa atau orang banyak, bukan dari individu. Kalau secara sosial ini secara kelompok ya yang terjadi di masyarakat. Baik, pada pertemuan atau materi pada kali ini dicukupkan sekian. Mungkin nanti untuk materi lebih lanjutnya itu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.